Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sabaqan bayan dawa'in nafi fi huduril qalbi. Bermula ini penjelasan obat yang bermanfaat terkait konsentrasi dalam sembahyang. Huduril qalbi, menghadirkan hati dalam sembahyang. Oleh karena jemaah, kadang-kadang sedang sembahyang itu mau pikiran kita kemana-mana. Sebelum sembahyang tidak, tapi begitu sembahyang mulai dia kemana-mana, melayang pikiran itu. Nah, nomor satu harus diingat, ibadah yang paling tinggi nilainya itu adalah sholat. Yang lain-lain itu semua di bawah sholat. Sehingga akibatnya yang kedua, syaitan tidak membiarkan kita bagus dalam sholat. Ini harap dipaham jemaah. Berikutnya, jangan berkhayal untuk tidak diganggu syaitan dalam sholat. Mustahil. Mengapa? Karena dia mencari kawan untuk bersama-sama dia ke dalam neraka. Nah, ibadah yang paling baik itu sholat. Makanya macam mana pun merusak kita. Nah, ini pelan-pelan supaya dipahami. Karena itu dia berusaha merusak kita. Nah, ibadah yang paling baik sembahyang, maka dia rusak. Mengapa kadang kita payah memusatkan perhatian dalam sholat? Nah, ini harus dipahamkan. Mengapa payah kita memusatkan perhatian dalam sholat? Kalau anak-anak kemudian balik itu remaja, berproseslah dia menjadi lebih besar. Dia payah memperhatikan atau pusat perhatian kepada sholat sebab belum tahu nilainya sholat. Itu normal jemaah. Belum tahu ya nilainya sholat itu belum tahu. Jadi anak-anak yang barusan remaja terus membesar, dia belum tahu nilainya sholat. Makanya perhatian dia tidak kepada sholat. Nah, macam kita yang sudah dewasa ini pula, mengapa susah memperhatikan, mengapa susah pusat perhatian kepada sholat? Padahal kita sudah tahu. Kalau anak-anak tadi belum tahu, kita sudah tahu. Mengapa kita payah perhatian kepada sholat? Padahal sudah tahu, sebab kita sakit. Ya, sebab kita sakit. Umumnya yang punya dengki itu kita, anak-anak nggak punya. Umum tuh, anak-anak remaja biasanya jarang dengki. Ada pun belum apalah, baru-baru dengki ecek-ecek. Nah, kalau macam kita ni dengkinya kuat. Itu cuma pikiran kotor tuh biasanya anak-anak tuh menjadi remaja. Ya ada, tapi tak begitu kuat. Kita biasanya cuma. Jadi macam anak-anak berangkat remaja, payah dia perhatian ke sholat karena belum tahu nilainya sholat. Macam kita karena kita sakit. Enak-enaknya makanan kalau sedang sakit, enak. Makanya kalau guru-guru mencontohkan sedap-sedapnya makanan maka tak sedap.
sedap-sedapnya sholat kalau jiwa sakit tak sedap. Jadi yang macam saya dewasa, macam kita apa sakit kita banyak. Kita yang dewasa nih kalau diteropong ke dalam banyak kali sakit kita nih, nggak ada dokternya nih. Banyak kali sakitnya jamaah. Benci, dendam, sombong, rasa macam dia yang paling betul, yang lain salah, bininya si salah aja macam dia yang betul, lakinya si salah aja macam dia aja yang betul. Semua begitu, itu sakit. Itu payah membuat khusyuk dalam salat. Dan ini saya belum ke kitab, ini umum. Apa khusyuk? Khusyuk dalam sholat itu difahamkan oleh umumnya masyarakat, nggak dengar apa-apa lagi, nggak ingat apa-apa lagi, sembahyang aja. Kalau nggak ingat apa-apa lagi, hilang ingatan. Kalau nggak dengar apa-apa lagi, ya berarti peka. Orang khusyuk itu orang yang persis seperti orang mancing. Orang mancing itu hilang ingatan enggak? Enggak. Orang mancing peka enggak? Enggak. Orang mancing kalau kita tegur, dibalasnya enggak? Balas. Tapi panas dia rasakan. Orang mancing rasakan panas, peduli? Enggak peduli. Lapar rasakan? Peduli? Enggak peduli. Terus saja dia tahu-tahu jam udah jam 3, tahu-tahu udah jam 5, udah jam 6. Itulah khusyuk. Apa? Sembahyang dengar sebelah orang berkelahi, enggak peduli, terus kemari aja. Dengar sebelah sedang sembahyang, gubernur datang, enggak peduli, sembahyang. Sedang sembahyang dengar pembahagian beras 30 kilo satu orang, enggak peduli, sembahyang terus. Dia bukan peka, bukan, itu khusyuk. Contoh terbaik khusyuk adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sedang sembahyang, dengarnya suara anak-anak di belakang nangis. Harusnya Rasulullah membaca surat yang panjang, dibacanya surat yang pendek supaya cepat selesai, si ibu bisa ngurusi anak. Tahu-tahu ada pemahaman saya mau khusyuk, enggak dengar apa-apa lagi. Jadi kalau jadi makmum macam mana? Enggak dengar cakap imam. Kalau kau jadi imam macam mana? Coba dulu. Jangan. Khusyuk itu adalah pusat perhatian, keperhatian kemarin. Macam kalau kita sedang gosip, khusyuk enggak gosip? Khusyuk. Jangan bilang berapa lama paling sebentar orang gosip. Enggak ada dalam sejarah pergosipan di muka bumi ini sekali gosip 5 menit, enggak ada tuh. Gosip tuh 2-3 jam, berhentinya karena sesak kencing. Habis itu sambung lagi. Jangan bilang enggak. Itulah khusyuk. Itu khusyuk. Dan jadi gini, supaya lurus pemahaman, jangan dipahamkan khusyuk itu hanya. Dan nanti ada tuh yang jelaskan, awak sedang sembahyang Pak, nangis anak katanya. Cuma mana ini? Cuma anak kata dia nangis saja loh, udah titik apa lagi? Ini payahnya beranak, mau usah kawin kau kata awak. Kan selesai kajinya. Jangan dia nangis. Mau batalkan, mau diasuh dulu, baru sembahyang kita. Jangan sembahyang atau sholat itu dijadikan beban. Tidak, jamaah. Oke, ini pengantar supaya paham. Karena kalau saya baca kitab nanti lama. Ini jelas jamaah. Jadi khusyuk itu bukan enggak ingat apa-apa, enggak dengar apa-apa, enggak, tapi fokus kepada apa yang sedang dia lakukan, kerjakan. Oke. Kita baca ulang sedikit dari itu.
Anna mu'minan labud an yakuna mu'azziman li azza wa jalla wa akhiran wa rajian lahu mustahiyan min taqsirihi fala yanfaqan hadhihi al-ahwal ba'da imani wa in kan quwwatuha biqadri quwwatil yaqinati. Yakinlah bahwa orang beriman mestilah mengagungkan Allah Ta'ala, takut terhadap Allah, mengharap hanya kepada Allah, malu sebab lalai kepada Allah. Jamaah perhatikan betul-betul, jangan salah faham ya. Membesarkan Allah bukan artinya Allah itu macam gelas ini lantas kecil kita besarkan, bukan. Meyakini dengan hati kita segala kemuliaan milik Allah Ta'ala. Takut kepada Allah sudah saya terangkan, saya rasa ya. Takut kepada Allah, jangan samakan pengertiannya takut kepada ciptaan Allah. Walau sama-sama takut tetapi beda maksud. Takut kepada Allah, dekati Allah. Takut kepada ciptaan Allah, jauhi ciptaan itu. Ini beda. Nanti sebab ada kajinya tu, tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada ustaznya yang bilang kayak gini, bawa ke asam kumbang. Tahu asam kumbang? Masukkan dia ke sarang buaya tu, berani enggak dia? Enggak. Takut kepada Allah, dekati Allah. Takut kepada ciptaan Allah, jauhi ciptaan itu. Sama-sama takut tetapi maksudnya berbeda, sikapnya berbeda. Istilah saja. Takut kepada Allah disebut takut ta'at. Takut kepada ciptaan Allah disebut takut tabiat. Tabiat itu artinya tabiat. Takut kepada Allah takut iman. Takut kepada ciptaan Allah takut alami. Gak ada hubungan dengan iman. Dasar lemah hati kau, gelap aja kau takut. Apa hubungannya iman dengan gelap? Ya takutlah awak, tiba-tiba mati lampu, apa tak takut jemaah? Kita takut. Gelap yang paling kita takut dalam kubur. Siapa yang tak takut? Ada yang berani kuburnya gelap? Gak ada. Kita mau terang semua. Karena takut gelap kita di dalam, kita buat terang. Terangnya amal ibadah. Jadi bolehkah takut kepada Allah? Boleh. Takut kepada ciptaan Allah? Boleh. Nah, tapi pengertian macam tadi kita sudah terangkan. Mengharap hanya kepada Allah. Kalau gitu enggak bolehlah kalimat berikut, kami harap bapak-bapak, ibu-ibu datang pengajian besok. Enggak boleh gitu Pak, mengharap sama Allah aja. Kami harap Allah hadir pengajian besok. Kan pening kepala begini. Perkataannya sama tapi maknanya berbeda. Satu. Yang kedua, perkataan itu secara ucapan manusia saja, namun secara sebenarnya tidak. Saya harap Anda datang. Itulah harapan kita, saking kan inginnya kita datang. Namun sesungguhnya yang bisa buat orang datang siapa? Allah. Dihidangkan pun makanan di sini. Kalau dasar tak mau datang, tak datang. Tidak usah dihidangkan makanan, tidak usah diumumkan pengajian. Kalau dasar mau datang, datang. Itu hakikat sebenarnya. Namun secara manusianya kita mengharap, istilahnya nanti syariat dan hakikat. Jamaah, jadi tak ada masalah. Karena ada yang bilang begitu, enggak boleh minta tolong sama manusia, minta tolong sama Allah. Jadi kalau kereta kita rusak, minta tolongnya sama siapa? Tapi tadi katanya enggak boleh. Minta tolongnya sama Allah. Awak cari di mana bengkel Allah dekat Percut ni. Hendaklah ada syariat, ada hakikatnya. Syariat itu yang di mulut, yang zahir-zahir, yang nampak ini jemaah. Yang hakikat yang sebenarnya dari Allah. Jadi boleh. Malu kita kepada Allah min taksirihi, sebab lalai sama Allah Ta'ala.
Kita ni rajin sembahyang, tapi boleh jadi sembahyang kita ni banyak kekurangan. Boleh jadi. Apa di antaranya? Contoh mudah aja jemaah. Kita sembahyang ni ingin cepat selesai apa lambat selesai? Cobalah imam banting ayat lebih panjang dari tadi, kena pecat jemaah. Kita inginnya cepat. Tidak, salah. Itu salah. Kita ingin perbaiki. Baguskan lambat-lambat sembahyang, tenang, slow dia jemaah. Malu saya ya Allah. Sedang sembahyang, sedang berdoa kepada Allah, sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, kok saya mau cepat mandi. Ceroboh saya mandi kepada Allah Ta'ala jemaah. Kita ini secara zahir lah, secara nampaknya rapian mana, mau sembahyang apa mau undangan? Coba. Kalau mau undangan, sampai mulutnya pun semprot. Semprot. Padahal kalau dasar bau aja udah titik. Memang. Bukan ku bilang salah. Memang harus begitu. Baju rapi, licin, saking licinnya kalau ada lalat pun terpleset. Tapi untuk sembahyang, coba kurang rapi, malu sama Allah Ta'ala. Jamaah malu sama Allah Ta'ala. Kita kurang. Atas kekurangan itu malu. Karena itu tidaklah bisa dia melepaskan dari keadaan ini setelah iman kepada Allah. Jadi tak boleh kita lepaskan diri dari keadaan kita mengagungkan, membesarkan Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, malu kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita lepaskan. Wa in kanat quwwatuha biqadri quwwati yaqini. Sekalipun seberapa kuat kita malu kepada Allah, mengharap kepada Allah, mengagungkan, membesarkan Allah, malu kepada takut kepada Allah, seberapa kuat itu tergantung kekuatan yakin kita. Yakin enggak? Yakin enggak? Yakin itu. Jadi orang kalau makin yakin makin kuat dia. Makin yakin makin kuat. Sudah begitu. Itu memang sudah begitu. Kurang yakin kurang kuat. Yakin dia kalau datang ke pengajian pahala dapat, maka dia datang. Kalau enggak datang untuk apa? Itulah dibilang orang kuatkan semangat, kuatkan yakin. Kalau yakin kita dapat, selama janur kuning belum melengkung. Selama belum melengkung datang. Kan gitu. Gaspol. Ayo terus. Perkara kalah nomor 63. Nomor 1 maju terus. Kalah yakin. Itu terhormat. Kalaupun kalah dia terhormat, yakin. Makanya seberapa malu saya kepada Allah, seberapa besar saya takut kepada Allah, seberapa kuat saya mengharap kepada Allah, seberapa tinggi saya mengagungkan Allah, bergantung saya yakin Allah itu Tuhan yang maha kasih atau tidak, Allah itu Tuhan yang maha melihat atau tidak, Allah itu Tuhan yang maha memberi atau tidak, dan seterusnya. Makin kuat yakin kita, maka makin semangatlah kita beragama. Itu enggak bisa diubah. Jemaah. Mengapa begitu getol orang mencari duit sampai jauh malam? Kalau siang sampai berpanas-panas, bahkan kadang dihina, dicaci, dimaki, orang enggak peduli, yang penting duit dapat. Kalau tidak, karena orang yakin dengan duit ada banyak masalah yang bisa diselesaikan. Karena yakin. Bahkan maaf-maaf saja, sampai kadang-kadang tinggalkan sembahyang, kadang-kadang dengan jalan menipu, dengan jalan tidak jujur demi duit. Sebab apa? Yakin dia duit itu dapat membantu menyelesaikan banyak masalah. Jadi ulama menjelaskan ini, ya memang sudah mereka memperhatikan kenyataan itu ya.
fanfikakuhu anha fi sholati la sabalahu ila tafaruqul fikr wa taqsimul khatir wa ghaibatul qalbi al-munadi wa ghaflatu an shalah. Lantas mengapa kadang-kadang sedang sembahyang kita enggak merasa Allah Ta'ala agung, luhur, besar, mulia? Bisa kita terlepas dari itu, tak ada lain sebabnya karena pikiran yang mengawang-awang, lintasan hati yang liar terbagi-bagi ke sana kemari. Hilang rasa hati daripada kelezatan bertutur kata dengan Allah, lalai dari solat. Ya Allah Akbar. Kunci kau di kantong celana. Iya pula, celananya di tempat cucian. Untung bini aku, udah nyuci belum bini aku? Kalau udah cucinya cemana celana tadi? Jangan-jangan kunci itu rekan keberapa aku sekarang nih? Itu dia jemaah. 2/3 Rasul sudah sebut kalau 2/3 ambil 2. Dia malas 2/3 3 aja lah udah. Assalamualaikum. Sebetulnya kurang rakaatnya tadi itu. Udahlah, Allah kan Maha tahu. Itulah dia, akalnya aja mah. Allah Maha tahu katanya. Coba itu. Kayak itu masalahnya. Karena itu kalau saya menyampaikan dalam kita untuk sembahyang ini obat manjur, mujarab. Apa caranya? Allahu Akbar. Begitu bar semuanya selesai. Gak ada urusan. Mau kunca, mau kunci, mau pintu belum ditutup, mau dompet tinggal di mobil, mau ini gak ada semua. Mau handphone belum dimatikan, alam bar sembahyang selesai. Berhentikah setan? Tidak. Dulu kita gak usah digoda setan pun dah ngempar. Jatuh marwah setan kalau goda kita. Dan sekarang tengoknya kita mulai bagus. Gak bisa kawan ini dimain-mainkan. Dia pun mulai naik. Makin bagus dia makin naik. Makin bagus dia. Jadi jangan berhayal untuk setan istirahat. Bahkan Rasulullah waktu Isra pun masih diganggu oleh jin Ifrit. Apalagi macam kita. Makanya aku pak, mau aku kalau sembahyang tuh fokus saja ke situ pak, nggak kemana-mana. Gampang, suruh setan mati. Suruh setan mati. Nggak bisa. Kenapa itu kerja dia? Makanya macam tadi, nggak usah peduli. Itu yang jadi kepentingan. Nggak usah peduli, terus aja jemaah. Itu yang penting lah. Saya dijemput tadi pakai mobil. Lah aku nggak usah peduli sama supir. Peduli aku ngisi pengajian titik. Supir urusan dia. Aku duduk, dah ngantuk tidur, terbangun, udah sampai sini, kan sedap. Selesai jemaah. Begitu resepnya. Nah, jadi tak ada lain orang itu kalau pikirannya ke sana kemari. Wala yanha 'ani sholati ila khawatir warida asyaghilah. Tak ada yang menghalangi orang itu dari memperhatikan sembahyang tadi kecuali karena lintasan-lintasan pikiran dia yang memalingkan dia. Karena itu fadau fi ihdal bi hudawatil khadir. Karena itu caranya adalah apa saja yang membuat pikiran kita terganggu, maka tolak itu. Wala yadfa'u syai'a illa bidah'i sababihi fal ta'allam sababah. Karena itu apa yang membuat kita terganggu? Maka itu ditiadakan. Jamaah. Ini panjang, mudah-mudahan selesai nanti sampai akhir jamaah. Tapi resep-resep cepat saya bagi tahu. Karena selalu aja itu jadi persoalan orang kalau sembahyang. Cemana khusyuk? Khusyuk itu tidak. Tadi tidak peduli jemaah. Jalan terus. Begitupun kita baca ini. Wasamawaril khatiman yakun amr khair wa amr batinan. Yang mengganggu kita bisa luar, bisa dalam.
Adapun yang luar, contoh telinga kita mendengar bising-bising, mata kita menengok yang aneh-aneh. Karena itu kadang-kadang perhatian kita tersambar oleh pendengaran tadi atau oleh penglihatan tadi, sehingga kita mengikutinya dan berpaling kepadanya. Pikiran pun terikut kepadanya. Begitu terus menerus. Jadi memperhatikan sesuatu menjadi sebab bagi berfikir. Kadang-kadang sedang sembahyang kita, itu maka jemaah, sebagian ulama mengatakan makruh sajadah kita ada gambar-gambar. Karena itu bisa nanti membuat fikiran kemana-mana. Allahu Akbar. Sajadahnya Masjidil Haram. Teringat dia waktu umrah. Waktu umrah dulu lagu hilang, selop aku WhatsApp. Pas umrah tuh berfoto kami sama unta. Unta? Kemana-mana tuh? Mana-mana. Itu maka ulama sebagian memakruhkan yang bergambar-gambar itu. Enggak ada, belum lagi cara sekarang. Kadang-kadang sekarang ini kan ada produksi sajadah custom. Kita bisa tempah sajadah itu gambar kita, suami kita, istri kita, anak kita situ. Jadi sedang sembahyang nengok, inilah laki aku, kurang ajar juga dia kadang-kadang sama aku. La ilaha illallah. Kalau tak mikir-mikir apa, laki. Yang laki pula, bini belum kawin, dulu bagus, dah kawin gemuk-gemuk tak tentu. Ini aku, la ilaha illallah. Ada sekarang sejadah begitu, bisa ditempah. Belum lagi nanti orang tua gambar anaknya di situ. Inilah anak kurang ajar nih, dari besar-besarkan. Tak tahu. Kita nggak tahu ya apa maksud daripada pedagang itu atau produsen itu, tak tahu apa maksud dia. Saya tak sampai sana. Cuma kadang-kadang itu bisa. Makanya polos-polos macam gini udah selesai aja mah. Kena pikiran, kena penglihatan. Nanti akan sampai di sini insyaallah. Pendengaran juga begitu. Bagus-bagus sembahyang, sedang sembahyang tiba-tiba didengar orang, macam kita sedang sembahyang di sini bagus, bayang sunat, qabliyah ka ba'diyah, tiba-tiba yang sudah sembahyang di Musalla Al-Anwar ini gosip tentang seorang caleg. Awak sedang sembahyang. Betul lah bilang orang ni. Tak tentu lagi sembahyang, dengar itu ya. Mau batalkan nanti malu, dibilang lemah iman, tak dibatalkan. Betul juga cerita orang ya. Bisa. Aku gak bilang pasti, bisa. Karena kalau kita sudah asik sama sembahyang, mau bom meledak pun gak peduli tu. Mau gambar apa aja pun gak peduli jemaah. Kalau sudah fokus pada sembahyang, macam pembalap, apapun kejadian gak peduli, dia akan selesaikan lapnya itu. Apapun nggak peduli dia, pokoknya begitu start, selesaikan lap. Berapa lap dia dapat, selesaikan. Apapun kejadian di tribun, penonton mau berantem, mau nggak peduli dia. Kalau bagus, cuma kan masalahnya nggak semua orang punya kemampuan seperti itu, jamaah. Ya. Waman qanatu wa 'alat himmatu lam yulhihi majur 'alaihi hawasi. Ini dia betul kan saya bilang tadi. Siapa yang kuat niatnya, tinggi perhatiannya, apa yang terjadi tidak melalaikannya, sakarepmu ora peduli. Lah aku sembahyang wis, aku nggak ada suruh gue meneng, nggak ada, sakarepmu aku sembahyang. Dia nggak peduli jemaah. Itu tergantung kuatnya. Macam bucin, tahu bucin? Apa artinya? Apa ni? Budak cinta, bukan Pak. Bapak enggak tahu, masalah diam ajalah. Anda enggak tahu cakap dapat orang benci aja. Ini Pak, anak-anak remaja muda-muda nih, budak cinta katanya. Bucin, budak cinta. Dia kalau sedang fokus kepada demenannya, orang tuanya pun dia enggak peduli. Orang tuanya suruh tolong jaga toko ni sekejap. Mama, ayah, bapak mau ke sana sebentar. Mak enggak mau ya.
Sedang tidur, kawannya manggil, dia bangun. Jamaah, apa itu? Memang kuat ke situ perhatian dia, bukan ke yang lain-lain. Maka ini pun sama, ribut orang, apa segala macam pun orang nggak peduli kalau jiwanya kuat. Nah, sekuat itu, segitulah kadar khusyuknya dalam sholat. Walakin dhaif, tetapi kan ada orang yang lemah. La budda wa in tafarra bi fikruhu, boleh jadi fikirannya itu jalan ke sana kemari. Itu maka kadang ada orang tua sedang sembahyang, dia makmum nih bukan imam, ingin cepat selesai sembahyang. Karena sedang sembahyang, anak-anak ribut. Dia ingin cepat sembahyang, mau ditepuk-tepuknya anak-anak. Jangan bilang tidak. Kan begitu selesai sembahyang kan istighfar, Assalamualaikum. Ini enggak, begitu selesai dia langsung balik. Siapa tadi? Anak tu cicing, putih tapak kaki anak tadi, wah lari kencang. Artinya sedang sembahyang pun konsentrasi dia tidak ke sembahyang, tapi ke karena merasa terganggu dia. Padahal jamaah kalau penuh perhatian dia nggak masalah itu. Apa masalahnya? Jangan anak-anak di masjid, pulang blank. Kesudahan anak-anak tak lagi ada di masjid. Bermainlah di luar sana sini dia. Baru kita bingung kenapa anak sekarang nggak suka ke masjid. Ngeri nengok uak kan. Uak si ngamuk aja. Yalah itu kenyataan jamaah. Tarawih saya itu, begitu selesai 2 rakaat tarawih, ngamuk bapak tadi, lari dikejar bapak itu. Wah, dalam hati saya, yalah tuh dia lah. Kalau saya biarlah jamaah. Kalau memang dasar kita kuat perhatian, ribut pun tak terganggu. Cuma kan nggak bisa disamaratakan setiap orang. Ada yang kuat, ada yang lemah. Hanya kalau kita yang lemah, jangan anak-anak yang disalahkan. Masih syukur dia ribut di masjid. Nanti setelah dewasa ada pengalaman dia, inilah kenangan kami dulu, di masjid inilah kami ribut, di masjid inilah tempat kami bermain. Ada itu, kerinduan itu ada balik jamaah. Tapi kalau sudah dari kecil diusir dia dari masjid, udah besar suntuk dia. Memang masjid ini kurang ajar. Inilah buat aku trauma dulu masuk masjid. Untunglah waktu udah mati. Jangan bilang gak ada. Jangan bilang kesudahan dia nggak punya kenangan ke masjid. Bukan berarti dibiarkan ribut, bukan. Tetapi dibimbing. Jamaah dibimbing. Aku pun tak setuju anak-anak itu ribut, tetapi jangan diusir. Ganggu orang sembahyang aja, nggak khusyuk. Ku bilang kalau macam kita ini payah khusyuk. Macam kita ini baru khusyuk kalau ada gambar Bung Karno, Bung Hatta 10 lembar, khusyuk itu. Jamaah. Macam kita nih, masjid udah bagus. Apa namanya nih? Karpetnya bagus, lembut. Kalau pas sujud malas awak bangkit lagi saking lembutnya. Wangi, bersih, bahkan jamaah masjid disiapkan, minum ada, kalau mau kuih-muih ada, mau bubuhan ada, silah boleh, nyaman, kamar wudunya bersih, rapi. Kalau ngantuk, AC-nya dah pastilah, tempat wudunya bagus, tempat sandalnya bagus. Itu pun nggak khusyuk juga. Jadi bukan karena anak-anak ribut, karena Bung Karno, Bung Hatta nggak ada di kantong, itu aja. Kenapa saya bilang begitu? Perhatian. Mau perhatian itu kita alihkan. Tapi saya pun tidaklah pula menutup mata dari kenyataan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Atas itulah maka anak-anak kita tertibkan. Yang punya HP dimatikan, mau sembahyang. Yang sedang sembahyang nanti hiduplah HP dia. Nada deringnya macam-macam. Ada lagu nasional, ada lagu daerah, ada lagu disco, lagu dangdut. Imam pening, apa-apa handphone planning. Kata imam, jangan bilang tidak.
Jamaah, itu mengganggu bagi sebahagian, tapi bagi sebahagian yang lain itu nggak apa-apa, karena bagi dia nggak ada gangguan, kecil itu semua. Itu tadi, ada yang kuat, ada yang lemah. Wa inaju qad hilas bab bi an yaghudda basaruhu awalan. Oleh karena bagi sebahagian orang bila melihat sesuatu bisa mempengaruhi pikirannya dalam sembahyang, maka sunat bagi dia memutuskan sebab karena pandangan dengan cara tutup mata. Maka bagi sebagian orang kalau sembahyang dengan melihat benda-benda ini terpengaruh pikiran dia, maka sunat bagi dia tutup mata. Bagi sebahagian orang kalau tutup mata makin menerawang, maka bagi dia makruh tutup mata. Namun ini tak ada dengan kaji, ini tak ada hubungan dengan kaji jamaah, karena belakangan orang jahat di mana-mana ada. Kalau kita bawa barang-barang sembahyang di masjid, bagusnya tak usah tutup mata lah sekarang nih. Nanti barang-barang kita itu syahid. Ya, hati-hati. Kita bukan buruk sangka sama masjid. Tidak. Berdasarkan kenyataan yang sudah-sudah. Jadi kalau di masjid, mudah-mudahan ada loker dia dikunci. Kalau tidak, mau hati-hati. Nakal, orang nakal banyak. Wa yatruka baina yadayhi ma yushghilu hissahu. Apa saja yang mengganggu pikiran dia, jangan ada di depan dia. Itulah salah satunya sunat dekat haid, dinding. Kalau kita dekat dinding, macam ini alhamdulillah tak ada gambar apa-apa nih. Dekat dinding, biasanya orang nggak ada lewat-lewat. Itu salah satu untuk membantu kita khusyuk luar. Ini bagian luar. Hatta la tasma masafata basari, sehingga pandangan dia tidak luas kemana-mana. Hatta la tattasi'a masafatu basarihi, sehingga pandangan dia tak kemana-mana, fokus di situ. Mau nengok kemana? Depan dinding, kiri dinding. Ya mungkin bisa juga lah ke kanan, tapi rasa-rasa kita kalau sudah mentok-mentok begitu, ya mau nengok kemana lagi jemaah. Wa yahtariza min as-salati ala syawari' fil mu'adil mankushatu ala furushil masbughati. Hendaknya tidak sembahyang di bahagian orang lewat-lewat. Itu macam ini kan, kalau sembahyang di tengah nih, takut kita ada orang lewat-lewat, itu bisa mempengaruhi khusyuk kita. Terus sembahyang lewat, si Pulan yang medit itu lewat rupanya. Bisa. Jangan bilang tidak. Semua itu bisa, karena semua itu menjadi kesempatan bagi syaitan merusak kita. Jamaah. Begitu juga di tempat-tempat yang ada ukir-ukiran atau di ambal-ambal yang ada warna-warni, lukisan-lukisan, sebaiknya tidak. Itu bisa mempengaruhi pikiran. Ini luar, bahagian luar. Dah selesai. Jadi apa saja pihak luar, pendengaran, penglihatan yang bisa mempengaruhi perhatian kita, sebaiknya itu ditiadakan. Jamaah, sebaiknya ditiadakan. Itu maka dulu kita dilarang oleh guru kita, orang-orang tua kita, jangan ribut kalau orang sedang sembahyang, jangan ribut. Hargai orang sembahyang. Bagi yang sembahyang bisa terpengaruh, tetapi kalaupun ribut juga, ya mau bagaimana lagi? Ada satu yang lebih kuat daripada bahagian luar, itulah bahagian dalam. Adapun yang bahagian dalam itu lebih penting, karena dari karena orang yang perhatiannya bercabang-cabang terhadap kehidupan dunia ini, maka pikirannya tidak akan berhenti ke sana kemari dalam satu hal, terus terbang dari satu sisi ke sisi yang lain. Pikiran jamaah. Jadi kadang sedang sembahyang itu semua datang. Makanya tadi resepnya saya kasih tahu dari awal. Begitu Allah Akbar, semuanya selesai. Udah mau sepikirkan, titik. Allah Akbar. Sedih awak diusir sama laki awak, la ilaha illallah. Awak udah kerja siang malam, berhujan berpanas, nggak usah, udah semuanya titik. Allah Akbar, lakinya pula sedih awak diusir bini, la ilaha illallah. Ada laki diusir bini? Ada tak? Ana? Nggak ada laki diusir bini. Aku jumpa bang, jangan bilang tak ada. Diusir dia sama bininya. Coba dulu.
Aku nggak tahu nih, wallahi nggak tahu aku, cerita. Yang nuduh sini siapa? Jamaah sini ku tengok macam cari-cari pasal aja. Saya nggak ngerti, orang awam nggak ada maksud apa-apa, nggak ada, cerita biasa, nggak ada maksud apa-apa. Kita nggak mau tahu urusan dia sendiri ngomong. Aku sudah diserbu bini aku. Iya, diam saya. Ada rupanya bini ngusir laki ya. Hebat juga aku pikir. Ini namanya hidup. Kita mana tahu apa-apa hidup jamaah. Dah, biar kau usir aku, kau hina, kau maki. Dah, aku sekarang sedang sembahyang. Selesai. Minta izin saya kepada seluruh jamaah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Menurutku hidup ini sama dengan masalah. Itu menurut aku lah. Kemanapun kita tetap masalah. Menurut aku. Mana tidur masalah, tak tidur masalah. Coba dulu, rajin awak sembahyang masalah. Bilang orang, mak udah jadi ustaz kok sekarang ya. Enggak sembahyang awak, percuma ayahnya haji, anaknya enggak sembahyang, masalah juga. Menikah awak, syukurlah dia nikah. Kalau enggak pening awak, udah kayak gitu umurnya masa enggak nikah juga, masalah. Enggak nikah awak, dasar panglatu. Kata dia, miskin awak, salah. Kaya awak, masalah juga. Mentang-mentang kaya, tengok jalannya, tengok tonggek-tonggek gitu pantatnya. Memang kayak gitu dia. Nggak kau aja yang nangis. Memang dia kayak gitu. Jadi jemaah, semua ini masalah. Itu dalam fikiranku. Sepanjang perjalanan hidupku, semuanya masalah. Makan masalah, tak makan masalah. Itu yang mau kita pikir-pikir. Sedangkan akhirnya saat sakaratul maut, kita sendiri, orang gak ada yang peduli. Sejauh-jauh orang bisa mengawani kita, hanya membisikkan kalimat la ilaha illallah. Seterusnya kita sendiri, jamaah. Itu yang mau dia makan. Aku ditelepon si Andre, malam nanti dijemput sama Bang Fandi, tapi lambat. Ya udah lambat. Namanya waktu dijemput orang. Tergantung yang jemput. Itu pun kalau di tengah jalan nggak dibuang nyawa. Kalau dibuangnya cemana? Lambat, yaudah. Lambat dah sampai juga. Jadi kalau mau dipikir-pikir, kita nggak akan sanggup, jamaah. Makanya kena semua masalah. Karena semua itu masalah, ya lepas saja. Ngantuk masalah tidak? Masalah. Lantas apa sikap terhadap ngantuk? Tidur apa pikir? Ya udah tidur. Ngantuk. Apa ngantuk nih sekarang? Kenapa orang bisa ngantuk? Kau lihat ngajinya, aku tidur aja dah. Haus, masalah tidak? Untuk apa dipikir? Haus, minum. Lapar, makan. Kecuali hal-hal besar yang memang perlu dipikirkan. Kenapa jalanan di lingkungan kita tak diaspal? Apa sebabnya? Oke, jamaah, ada hal-hal yang memang begitu, tapi tidak semua seperti itu. Maksud saya minta izin kepada semua. Dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, rasa-rasa saya, kita tak mampu memikirkan masalah yang kita hadapi, jamaah. Itu menurut saya lah. Karena itu jalani saja, sudah titik. Kalau aku pikir-pikir capek juga. Berapa tahun kita istirahat ngaji nih? Kau jangan fitnah 10 tahun pula. Tadi 10 tahun katanya. Kau ngajian jujur-jujur. Kalau aku pikir-pikir 3 tahun kita libur ngaji, pening juga. Nggak ada uang masuk. Kan dari sini aku dapat duit. Enggak, saya sengaja mengajak berpikir agama ini secara luas. Pelan-pelan nanti ku ngajikan sama kita. Luaslah dalam cara berfaham. Kan faktanya aku nggak dapat uang masuk dari sini. Karena nggak mengaji.
Kupikirlah itu, apa nggak rugi? 3 tahun aku pikir-pikir, sedangkan orang yang nggak ngaji ini nggak pikir-pikirkan awak. Coba, ngerti maksud arah cakapku ini jamaah? Kita lemah. Sekeliling pinggang kita adalah masalah. Maka yang bisa selesaikan, nggak bisa untuk apa dipikirkan. Lantas sembahyang mau kacau, rugi. Allahu Akbar. Dan baca ayat, baca doa iftitah, baca ayat, baca Al-Fatihah, ayat Allah Akbar, ruku, bangkit i'tidal, assalamualaikum, selesai. Jamaah, sesederhana itu. Bukan aku mau menyepelekan masalah yang kita hadapi, wallahi tidak. Saya yakin kita masing-masing punya masalah. Tetapi siapa yang sanggup menghadapi masalah yang begini hebat dalam hidup kita? Kadang dari istri kita masalah itu. Semalam kasih duit, masaknya tumis kangkung. 2 hari lalu tumis kangkung. 3 hari lalu tumis kangkung. La ilaha illallah. Yang lalu garamnya luar biasa. 2 hari yang itu mikir. Darilah bini pula. Mau dilarang lagi, udah ngaji, mata laki bukan 2, 10, pantang nengok gadis orang. Wuih. Mau pikir itu, ngadapin anak lagi. Coba itu yang mau dipikir. Stres. Kalau gitu nggak usah dipikir, nggak usah. Yang bisa selesaikan. Titik. Resep dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah kalau pulang dakwah jadi pikiran. Asal pulang dakwah jadi pikiran. Cemana caranya orang ini supaya dapat hidayah? Macam mana caranya supaya orang ini jadi benar? Datang banyak ayat yang isinya sama. Urusan kau hanya menyampaikan. Banyak ayatnya, isinya sama. Redaksinya berbeda-beda. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. In 'alaika illal balagh. Enggak ada tanggung jawab kau selain kau menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta lakinna yahdi man yasha. Kau enggak bisa kasih tunjuk sama orang. Hanya Allah yang bisa kasih tunjuk sama orang. Karena Rasulullah kalau pulang dakwah begitu perasaannya. Dia ingin agar orang semua jadi baik. Rasulullah tidak sanggup melihat kita susah. Rasulullah tidak mau kita ini tidak dapat hidayah. Mau Rasulullah begitu. Siapa bisa? Allah kata urusan kau menyampaikan. Dari situlah saya berani menyampaikan macam tadi. Bukan kita menganggap enteng masalah. Tidak. Tapi apa yang bisa kita selesaikan? Selesai. Begitu sembahyang, Allah Akbar. Jangan pindah pikiran ke sana kemari. Aman? Tidak. Tetap juga datang. Tetap datang dia jemaah. Tetap dia datang. Allahu Akbar, tetap datang. Fahada tariqu an yurud dan nafsa qahran ila fahmi ma yaqrahu fi salat wa yushghilahu laha bihi wa yushghilaha bihi an ghairihi. Secara mudah tentu tekad kita memaksa diri kita satu di antara supaya mudah khusyuk. Apa yang kita baca hendaknya kita fahami. Tetapi ini nggak pasti. Buktinya, mungkin di depan saya ini pastilah ngerti bahasa Jawa, karena orang Jawa. Tapi boleh jadi belum tentu mengerti bahasa dalam waktu main wayang itu, karena bahasanya berbeda. Tetapi walaupun tidak ngerti, tahan nggak kita dengarnya? Tahan. Walau ulama bilang salah satu cara dia adalah memahami bacaan itu. Tetapi ada yang lebih jauh dari itu. Saya ingin sampaikan, suka. Jamaah. Ada nih anak-anak kita yang remaja ini suka nih lagu-lagu barat. Tapi ngerti pun nggak artinya. Nggak ngerti. Yang penting barat aja udah titik. Terus ada juga yang suka lagu-lagu Arab nih, gambus, tapi artinya nggak ngerti. Padahal nanti yang pernah saya ceritakan dulu itu ya di pengajian
Yang lalu itu, padahal isinya nggak bagus. Kepala otak. Waihak ya habibi, waihak. Yang nyanyi orang Arab, suaranya sedap, lagunya sedap. Awak dengar, apalagi yang sudah umrah, teringat di Masjidil Haram dengar lagu ini. Ya Rasulullah. Padahal artinya waihak, kepala otak gaulah. Itu artinya. Wahai kekasihku. Lah, tapi kenapa kita bisa menikmati walaupun tidak mengerti? Suka. Makanya saya tidak menolak penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa salah satu membuat kita khusyuk mengerti arti. Tetapi kalau kita suka, ngerti nggak ngerti, khusyuk. Suka, maka sukai sembahyang itu. Cemana cara bisa suka? Ingat, setiap kita sembahyang Allah kasih upah pahala. Upah itulah nanti yang akan menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Itu salah satu buat kita suka. Jamaah macam mana pun kalau kita kerja, mau tempat yang gajinya rendah apa tinggi? Tinggi. Walaupun kerjanya mungkin berpanas-panas, bahkan kadang-kadang maaf katalah agak-agak dihina orang kita, tapi karena gajinya tinggi, kita tetap suka. Salah satu membuat kita bisa khusyuk sembahyang suka. Mengapa suka? Sebab sembahyang menghasilkan pahala. Menghasilkan pahala. Makin bagus kita sembahyang, pahala makin besar. Dan pahala itulah yang menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Jangan silap kajinya. Saya enggak mau pahala, sombong. Sebab yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin bagus kita sembahyang dah. Saya enggak ngerti apa artinya yang dibaca imam ini. Tak tahu saya. Tapi terus saja. Sukai saja jamaah, sukai saja. Begitupun kepada imam, jangan pula semau-mau saja. Ya, kepada imam, kalau tengok makmum kita, kalau makmum kita ada yang lemah-lemah, ayat tu jangan panjang-panjang. Kalau sembahyang sendiri bantailah. Riwayat berikut boleh jadi dikoreksi jamaah. Tapi yang saya baca, Khalifah Utsman bin Affan sembahyang tahajudnya 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz saninya, rakaat kedua 15 juz. Jadi 2 rakaat khatam Quran sendiri. Kalau berjamaah jadi imam ya jangan. Ya, kepada para imam, enggak semua sama kekuatan jamaah kita. Dari sisi imam, dari sisi makmum pula coba tumbuhkan rasa suka. Mengapa? Ada pahala di dalam. Ada pahala di dalam. Kalau begitu cara kita, kupaksa diriku menyukai ibadah sembahyang ini. Paham tak paham boleh buatlah. Kupaksa. Yu'inu ala dhalik an yasta'idda lahu qabla at-tahrim dan yujaddid ala nafsi dhikr al-akhirah wa mawqif al-munajah wa khatar al-maqam baina Allah Subhanahu wa ta'ala wa al-mu'tani' dan seterusnya. Itu membantu dia untuk mempersiapkan sebelum takbiratul ihram. Allah, sebelum takbiratul ihram, maka disunatkan oleh guru-guru kita, diajarkan sebelum takbiratul ihram itu jamaah, di antaranya baca qul a'udzu birabbin nas, baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Penuh perhatian, jangan sampai lari. Ini mama mau sembahyang nih, kau tengok-tengok kompor ya, nanti jemput adik kau pulang. Jangan lupa kau. Mana jadi sembahyang gini? Jadi nih. Kita pun begitu yang laki-laki juga. Makanya sekarang imam tambah kerja kalau sholat berjamaah itu. Dulu saf rapat lurus, sekarang tambah saf rapat lurus, handphone matikan. Lah kita yang punya handphone bukan nggak dengar, tapi nggak perhatian. Handphone nggak dimatikan, sedang sembahyang kling 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 kling. Hidup dia, cemana matikannya nih, cemana matikannya, cemana matikan. Nggak dimatikan ribut, dimatikan batal sembahyang, cuma itu yang mengganggu dia mah. Itu mengganggu. Maka sebelum sembahyang, perbaguskan, perbaharui perhatian kita kepada akhirat. Seluruh jamaah wajib ingat, kita masing-masing bertanggung jawab.
Sebagus apa anak, orang tua, suami, istri, guru kita, murid kita, kawan kita, tetap akhirnya masing-masing bertanggung jawab. Ingat akhirat, ingat tempat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Wa yafruqa qalbahu qabla tahrim bisati amma yahumu fala yatruk li nafsihi syughlan yaltaf ilaihi khatiruhu. Sebelum sembahyang selesaikan perhatian jemaah. Jangan kemana-mana, usahakan tetap posisi macam tadi. Masalah terus-menerus ada. Cuma begitu mau sembahyang, sudahlah, ini fokus sembahyang saya. Jemaah, jangan nanti dikira sedang sembahyang berhenti, enggak, datang itu. Allahu Akbar, sedang rukuk bagus, iktidal bagus, sujud kedua mulai datang dia. Rakaat kedua bagus, rukuk rakaat kedua datang lagi dia. Terus menerus begitu. Tetapi jamaah persis seperti orang mancing tadi, pusatkan perhatian. Mudahkah menjelaskan ini? Mudah. Prakteknya susah. Kenapa? Karena syaitan ada. Itu dia jamaah. Syaitan itu ada. Makanya saya mengajak kita untuk tidak berkhayal, realistis saja. Tetapi salah satu resepnya seperti yang saya sampaikan waktu itu, fokus saja. Titik dah. Saya contohkan saya lah, saya tak berani contohkan orang. Urusan saya kan kemarin ngisi pengajian, titik. Fokus saya ngisi pengajian, selesai, habis. Mau apa bagaimana kan kita, saya mau tahu tuh, mic-nya begini, ininya, enggak tahu tuh. Amanah ke saya datang nyampaikan, selesai. Kenapa? Enggak akan sanggup saya jamaah. Karena pikiran kita terbatas. Begitu juga sembahyang tadi, mana sanggup kita? Pikiran kita terbatas. Janganlah kita mengatakan, kecil masalahnya. Enggak, masing-masing ada masalah. Tetapi saya mau mengajak kita, mari sadar diri, kita lemah. Enggak semua bisa kita lakukan. Jangankan perasaan istri kita, suami kita, anak kita. Kadang-kadang perasaan kita sendiri pun enggak mampu kita awasi jemaah. Enggak mampu, apalagi yang lain-lain ya. Fa in kana la yaskunu hayju afkari bi hadha wal masal fala yanja illa ini agak berat sedikit. Kalau sudah kuterangkan seperti ini, gelombang fikiran ke sana kemari dengan obat yang demikian tidak berhasil juga, maka tak ada lain. Ibarat kata seperti orang meminum obat pembersih perut. Apa istilahnya jemaah? Pencahar itu. Pencahar, seperti obat pencahar, dia bersihkan sampai ke urat-uratnya. Apa itu? An yanzural umur as-sari' an hidar qalbi. Wala syak anna ta'ud al-muhimmati wa anna sari' muhimmati bi syahwati fa yanqadu dan seterusnya. Memang ini agak berat sikit. Ada satu jawaban mengapa kita agak susah memperhatikan sembahyang. Ringkasnya nafsu. Itulah dia jemaah. Apa tanda nafsu? Gini. Ciri khas nafsu itu mau. Asal mau itu pasti nafsu itu jemaah. Dan ini jangan salah, nafsu tidak jelek. Kita bisa hidup ini karena nafsu. Nafsu makan dan nafsu berhubungan. Kalau nggak ada nafsu makan untuk mengurus perut kita, hidup ini nggak ada. Makanya orang selalu bilang cari makan. Makan itu nafsu. Kemudian berketurunan itu juga nafsu. Jamaah. Jadi nafsu itu sesungguhnya tidak jelek, cuma tergantung siapa yang membimbing dia di depan. Jamaah. Makanya Islam hadir. Nafsu makan kalau tak diatur-atur bisa berbahaya. Al-Quran keluarkan. Makan itu halal, thayyib. Halal. Thayyib artinya baik. La tusrifu, jangan berlebihan. Itu rumus makan dalam Islam. Rumus makan dalam Islam 3. Halal, thayyib, la tusrifu. Halal, tak boleh yang haram-haram. Thayyib yang baik. Halal belum tentu baik. Kambing disembelih halal, tapi bagi si fulan belum tentu baik. Bagi si fulan yang satu, wah, apalagi orang Arab jemaah. Orang Arab 1 ekor kambing 2-3 orang selesai. Kalau kita kambing, ayam seekor sekampung. Jemaah. Kalau orang Arab, itu kambing seekor. Saya seumur-umur pertama sekali masuk ke kedai cepat saji itu justru di Mekah. Nggak pernah di Indonesia jamaah. Itu seumur-umur. Pun malam teslah bawa kawan masuk ke kedai cepat saji. Makan. Sedang saya menunggu pesanan, itu si Arab sebelah kanan saya. Si Arab sebelah kanan saya di meja sebelah jamaah.
Aku sambil ngintip-ngintip juga lah. Namanya baru datang ke sana, nengok orang Arab. Mana orang Arabnya? Pikir kan, nengok. Nah, apa pesan dia? Dia pesan seekor ayam. Ada jemaah. Seorang seekor ayam. Dalam hati kalau tempat aku dah pesta nih, dah seekor nih. Tempat kita kan pesta dah. Sikit-sikit, jemaah. Sikit-sikit taruh situ, jemaah. Nah, kalau orang Arab seekor kambing itu 3 orang selesai. Dulu kalau kita pesta rendang tuh kan besar-besar. Sekarang macam molen-molen yang kecil-kecil tuh. Sekarang baru masuk udah habis. Baru masuk macam gak makan rendang awak sekarang. Ya itu kita. Itu kita, ada masalah jemaah. Di sini ada besek. Ada besek ya? Besek nasi berkat. Di sini sebutnya apa? Nasi berkat. Tempatnya lebih besar dari isinya. Sambil bawa bisa goyang-goyang sama angin gini. Coba. Orang Arab kalau perkara sedekah orang Arab ni macam jemaah. Enggak ada imbang. Orang Arab enggak ada imbang. Orang kita kalau sedekah, di nasi berkat tadi, awak buka baru ambil, habis. Luar biasa gitu memang. Ya. Alasannya penting niatnya. Yang penting niatnya kan. Itu dia. Jadi yang datang yang penting niat aja gitu, enggak makan. Ambil nanti bolunya, kan ada bolunya tuh. Saking tipisnya berkipas bisa. Masya Allah. Di sini nggak ada. Mudah-mudahan sini nggak ada, sikit banyak ada. Ya. Masya Allah. Nyumbang juga ke musolaan. Ini ada pengajian musolaan nomor nggak enak awak kalau nggak sedekah pisang barangan. Tapi pas awak tengok ini Banten apa barangan? Banten. Ragu cuma. Dibilang Banten, bentuk barangan, dibilang barangan, kok macam Banten. Jadi Banten udah lewat, barangan belum sampai. Ini nama pisangnya. Coba aja mah. Aduh hajab. Orang Arab jangan diajar. Orang Arab kalau sedekahnya, sudah nggak mengerti lagi bahasanya kita jamaah. Orang Arab itu kalau sedekah, Masya Allah, luar biasa. Kita tiru adat orang Arab itu dalam bersedekah. Saya mau bagi tahu, mana tahu malam-malam minggu ke depan ada jamaah yang mau bersedekah. Sedekah betul-betul. Teh manis awak minum macam ada gulanya. Kalau pakai bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi. Adanya macam tak ada. Dibilang tak manis ada manis, dibilang manis macam tak ada. Gelasnya lebih kecil dari ini. Macam mau minum air Zam-Zam. Masya Allah. Mana tahu ada yang kita tak tahu rezeki dari Allah. Aminkan. Mana tahu kita rezeki dari Allah. Bersedekah malam minggu depan, minggu depannya lagi buat. Sidangkan juga lah kuih tadi. Kuih lapis. Lapisnya cuma 2 lapis saja. Enggak dibilang kuih lapis berlapis. Dibilang kuih lapis cuma 2 lapis. Itu pun segini-gini. Kecil-kecil jamaah. Buat 4-5 lapis. Besar buat. Jadi yang makan pun puas. Susu juga, tapi macam encer-encer tak tentu. Apa ni kapur apa susu sekarang? Tiru orang Arab dalam masalah sedekah. Mereka kalau sedekah udah enggak ada bahasa Indonesianya lagi jamaah. Saking kan luar biasanya. Itu orang Arab. Kalau dibawa makan kita siap-siaplah untuk enggak kuat. Itu orang Arab kalau sedekah. Kalau kita lain, yang penting ikhlas. Masuk ke tabung 2.000 perak pakai isolatif, yang penting ikhlas. Uang 2.000-nya pakai isolatif. Ini tadi malam aku tanya juga di satu pengajian. Sekarang jawab, tapi dalam hati. Di kantong kita ada uang 100.000, ada uang 10.000. Mana untuk sedekah? Jangan jawab di mulut. Nanti ketahuan kita berdangki. Jawab dulu. Ada uang 100.000, ada uang 10.000. Mana untuk sedekah?
Dah. Ada uang 10.000 baru, 10.000 lama. Mana untuk sedekah? Ada uang 10.000 lama, dua-dua sama-sama lama. Yang satu ada coret-coretan, yang satu nggak ada. Yang mana untuk sedekah? Timbulkan pertanyaan, kira-kira surga mana yang mau kita tempat? Biar anak-anak itu ribut, nggak apa-apa. Asalkan jangan ayah maknya yang ribut. Aku kalau anak-anak biar, asal jangan bahaya. Tapi kalau ayah maknya berkelahi, jangan masalah rumah tangga dibawa ke pengajian. Dah, jemaah. Ini aku asal merepet aja nih, jangan tersinggung-singgung. Masalah aku nih jemaah, salah aja. Dah. Ciri nafsu mau. Salahkah itu? Tidak. Kalau dibimbing agama. Saya mau minum, pasti nafsu. Itu pasti nafsu jemaah. Asal mau nafsu. Tapi dibimbing agama, minumlah yang halal, yang thayyib, yang la tusrifu. Jangan berlebihan. Saya suka sama perempuan ya, mau saya nikahi dia. Nafsu tidak? Nafsu. Ikut aturan agama. Macam mana cara menikahi dia? Ternyata aturan agama rukun nikah tu ABCD. Ikut dia jemaah. Sembahyang pun begitu. Nafsu itulah yang membuat berat. Sebab ketika kita katakan, nafsu kau dikasih pahala sama Tuhan, itu upahmu. Dia geliat juga tuh. Pahala, tapi kan nanti. Yang penting di dunia dulu. Dia tetap begitu jamaah. Dan itu berat menghadapinya sebab dia di dalam. Lihat, kita udah jauh malam ini. Yang mengganggu kita dua. Satu setan di luar, satu nafsu di dalam. Mengusir setan mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti pergi. Yang garansi Rasulullah Muhammad SAW. Rasul katakan baca ta'awuz, dia pergi. Setelah kita baca, tetapi sembahyang kok masih gaduh juga, masih risau juga, masih terganggu juga. Nafsu. Karena nafsu kita belum menikmati upah pahala dari Allah Ta'ala itu. Ini bahasa mudah untuk kita jamaah. Tentu kalau bahasa ulama, bahasa kita lebih sulit, nanti jelimet. Enggak. Karena nafsu kita belum menikmati upah pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana satu di antaranya adalah itu, makanya tadi contohnya tempat sembahyang ini jangan yang bercorak-corak. Usahakan pakaian kita, usahakan polos. Tapi kalau macam kita bercorak-corak gini tidak mengganggu, tak ada masalah. Saya mau tutup. Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah sekali waktu pernah diberi pakaian oleh seorang sahabat yang bernama Abu Jahmin. Di pakaian yang diberikan kepada Rasulullah itu ada corak-corak. Rasulullah pakai waktu sembahyang. Ternyata setelah sembahyang Rasulullah lepas lagi pakaian. Kata Rasulullah, kalian bantu aku, izhabu bi ila Abi Jahmin. Bantu aku pakaian ini kasih balik kepada Abu Jahmin. Bukan aku enggak mau nerima pakaian yang dia kasih, buktinya sudah aku terima, dah aku pakai. Kenapa? Fa inna alhatni anifan an salati wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jahmin. Tadi waktu sembahyang pakaian bercorak ini mempengaruhi perhatian aku. Rasa-rasa mustahil Rasulullah tidak khusyuk. Rasulullah sedang mengajarkan kita bahwa pakaian bercorak bisa mempengaruhi pikiran. Karena itu Rasulullah ajarkan, tolong bantu aku balikkan baju ini kepada Abu Jahmin. Tadi dia bawa dua itu, ada satu pakaian polos. Yang polos itu aja bilang sama dia, kasih ke aku. Mustahil Rasulullah tidak khusyuk. Rasulullah sedang ajarkan kita salah satu trik untuk khusyuk. Hati-hati jamaah, jangan salah. Nah jadi ringkas, ini lama kita ngaji, ada satu zaman. Ringkasnya supaya khusyuk, mudah khusyuk, tidak peduli. Itu diantaranya aja. Bukan tidak peduli egois, tidak. Aku sekarang sedang sembahyang, maka perhatian aku fokus pada sembahyang. Kalau toh datang juga dia, nggak usah diperdulikan. Gitu saja jemaah caranya. Tapi datang terus dia Pak. Iya, makin bagus kita, dia makin datang. Makin bagus kita, dia makin datang. Seterusnya jangan berkhayal ya jamaah untuk tidak digoda, untuk tidak diganggu oleh syaitan.
Terus aja udah. Terus aja sembahyang itu. Jangan nanti berkhayal pula maunya begini. Tidak, fokus saja jemaah. Itulah khusyuk. Mudah-mudahan satu masa, sekali, dua, tiga kali, 4 kali, betul-betul kita tidak mendengar bisian-bisian, tidak melihat penglihatan yang mengganggu kita, sehingga fokus kepada itu. Apa contoh malam ini? Ini ngaji nih. Aku rasa, mudah-mudahan saya betul, aku rasa sedang ngaji gini, pikiran kita gak kemana-mana nih, ke ngaji aja. Aku yang capek, ya kan? Kita dengar aja nih, dengar. Aku capek, pulang panitia lupa ngasih amplop. Aduh, tak bisa tidur aku malam nih, nggak bisa tidur jamaah. Ini buktinya, ini khusyuk, ini buktinya khusyuk, ini buktinya, ini khusyuk jamaah. Ini nih, kutanya kepada yang ngaji, dengar nggak tadi suara anak-anak itu ribut? Dengar. Suara-suara di luar? Dengar. Tapi kita tetap aja sih. Inilah bukti praktek khusyuk itu. Ini dia. Ya, bahasa orang-orang asik. Enak, macam main catur. Asik aja dia gitu. Pigo lah. Main dia terus. Dia mau tutup terus aja dia jamaah. Biasa pesan kopi segelas tuh. Udah mau habis tambah air putih. Yang punya kedai suntuk tuh. Yang main. Betul, asik jamaah. Jadi akan datang kaji kita masih tentang ini, tetapi uraian lebih terperinci. Ketika kita mendengar azan, apa yang harus kita lakukan? Idza sami'ta nida'al muadzin fahdhur fi qalbika haulan nida' yaumil qiyamah wa tash'ur bi zahirika dan seterusnya. Jamaah. Dari mulai azan. Kalau saya selalu menjelaskan untuk khusyuk itu dari mulai wudu. Sesungguhnya jamaah wudu jangan main-main, itu membantu kita khusyuk. Tapi insyaallah itulah dalam 2 malam Ahad, karena malam Ahad depan kita membaca muqaddimah Hadramiyah. Malam ini sampai sini, kalau ada mau tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.